Hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi, serta menghormati haknya setiap orang. Hak asasi manusia juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat haknya telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak-hak tersebut antara lain haknya untuk hidup, keamanan, tidak diganggu, kebebasan dari perbudakan, serta penyiksaan. Jika seseorang atau sekelompok orang tidak memberikan hak semestinya terhadap seseorang atau sekelompok orang, maka akan diberi hukum pidana penjara sementara atau paling berat penjara seumur hidup. Hubungan negara dan warga negara memiliki beberapa peran menurut HAM. Peran-peran tersebut yaitu diplomasi, hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara lain, peran kedutaan besar, konsulat, dan perwakilan diplomatik dalam memperkuat hubungan bilateral, peran Indonesia dalam forum internasional dan organisasi regional, keamanan, kerjasama keamanan dan pertahanan antara Indonesia dan negara-negara lain, partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian PBB dan keamanan regional, hubungan antara aparat keamanan Indonesia dengan mitra-mitra internasional, ekonomi, perdagangan bilateral antara Indonesia dan negara-negara lain, investasi asing di Indonesia dan investasi Indonesia di luar negeri, kerjasama ekonomi dalam bentuk perjanjian perdagangan dan investasi, sosial dan budaya, pertukaran budaya dan pendidikan antara Indonesia dan negara-negara lain, hubungan antara masyarakat Indonesia dengan diaspora di berbagai negara, pengaruh budaya asing di Indonesia dan sebaliknya, isu lingkungan dan perubahan iklim, kerjasama dalam penanggulangan perubahan iklim dan pelestarian lingkungan, keterlibatan Indonesia dalam forum internasional terkait isu lingkungan, kesejahteraan warga negara, perlindungan hak dan kesejahteraan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, kerjasama dalam bidang kesehatan dan pendidikan antara Indonesia dan negara-negara mitra, krisis dan bantuan kemanusiaan, respon terhadap krisis kemanusiaan dan bantuan yang diberikan oleh Indonesia atau diterima dari negara-negara lain, kerjasama dalam penanggulangan bencana alam dan situasi darurat lainnya, pengaruh politik global, keterlibatan Indonesia dalam isu-isu politik global, hubungan dengan negara-negara besar dan organisasi internasional. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia bermula dari Magna Carta. Magna Carta pada tahun 1215 menjadi salah satu piagam agung Inggris yang ditetapkan sebagai dasar bagi pembatasan kekuasaan monarki Inggris dan juga pengakuan atas hak-hak individual warga negaranya. Piagam ini menjadi langkah awal proses sejarah menuju ke pembuatan hukum konstitusional. Yang kedua ada Petition of Rights pada tahun 1628. Dokumen ini merupakan dokumen konstitusional Inggris yang berisikan tentang pembatasan hak raja dan juga pernyataan atas hak yang dimiliki rakyat beserta jaminannya. Yang ketiga ada Habeas Corpus Act yang dibuat pada tahun 1679. Undang-undang ini berisikan tentang pengembangan hak asasi manusia yang lebih lanjut. Di antaranya yaitu alasan penahanan seseorang yang harus lengkap dan juga sah menurut hukum. Dan yang kedua, pemeriksaan seseorang yang ditangkap harus dilakukan dalam 2 hari setelah penangkapan. Selanjutnya adalah Bill of Rights pada tahun 1689. Undang-undang ini ditetapkan di Inggris dan berisikan tentang pertama, pemilihan anggota parlemen harus dilakukan dengan bebas dan juga rahasia. Kedua, diakuinya kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. Ketiga, warga negara Inggris mempunyai hak untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut kepercayaannya itu. Kemudian di tahun 1776, terbitlah Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Deklarasi ini dibuat oleh para koloni Amerika yang bunyinya menyatakan tentang kepercayaan mereka, bahwa semua orang diciptakan sama dan mereka dikaruniai oleh pencipta mereka. Hak-hak tertentu tidak dapat diganggu-gugat seperti hak untuk hidup, kebebasan,
dan juga pengejaran kebahagiaan. Selanjutnya di tahun 1789 terdapat Declaration of Rights of Man and of the Citizens yang merupakan deklarasi hasil revolusi Prancis, berisikan tentang pernyataan HAM dan juga warga negara, serta lahirnya 3 semboyan terkenal, yaitu tentang kebebasan, kesamaan, dan juga kesetiakawanan. Setelah itu ada The Fourth Freedom. Sesuai dengan namanya, ada 4 macam kemerdekaan yang harus dilindungi menurut Franklin D. Roosevelt atau Presiden Amerika pada tahun 1941 setelah berlangsungnya Perang Dunia Pertama. 4 macam kemerdekaan tersebut, yang pertama ada kemerdekaan berbicara dan menyampaikan pendapat, yang kedua kemerdekaan bagi tiap orang untuk mengabdi kepada Tuhannya menurut kepercayaan mereka masing-masing, yang ketiga kebebasan dari kemiskinan, dan yang keempat kebebasan dari ketakutan. Selanjutnya di tahun 1948 terbitlah The Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang merupakan piagam yang dideklarasikan oleh PBB setelah berlangsungnya kekejaman yang mengawali Perang Dunia Kedua. Hasilnya terdapat 30 pasal, diantaranya meliputi setiap orang berhak akan hidup, kemerdekaan dan keamanan bagi dirinya, dan tak seorang pun boleh dikenakan hukuman, tahanan, ataupun pembuangan yang sewenang-wenang. Orde Lama tahun 1945, era kolonial Belanda. Sebelum Indonesia meraih kemerdekaannya, kondisi HAM di bawah pemerintahan kolonial Belanda tidak optimal. Pada masa ini, terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penindasan politik, ekonomi, dan sosial terhadap penduduk pribumi. Tahun 1945, proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bangsa Indonesia berjuang untuk mengamankan kemerdekaan mereka dari penjajahan Belanda. Periode perang kemerdekaan ini juga melibatkan serangkaian pelanggaran HAM. Tahun 1947 sampai 1949, agresi militer Belanda. Agresi militer Belanda pertama dan kedua terhadap Indonesia menyebabkan pertempuran dan pelanggaran HAM. Meskipun Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya, terjadi banyak korban dan pelanggaran hak asasi manusia selama konflik ini. Tahun 1965, G30 SPKI. Sebelum berdirinya Orde Baru, terjadi pembersihan massal terhadap anggota dan simpatisan PKI setelah percobaan kudeta G30 SPKI pada 30 September 1965. Peristiwa ini mengakibatkan dugaan pelanggaran HAM besar-besaran, termasuk pembunuhan massal. Orde Baru tahun 1975, Operasi Seroja di Timor Timur. Invasi Indonesia ke Timor Timur pada tahun 1975 dan pendudukan selama 24 tahun menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk pembunuhan massal, pemindahan paksa, dan penyiksaan. Pada tahun 1999, Timor Timur memperoleh kemerdekaan setelah referendum. Tahun 1984, tragedi Tanjung Priok. Pada September 1984, terjadi insiden di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, di mana aparat keamanan membubarkan kerumunan dengan kekerasan. Insiden ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan dituduh sebagai pelanggaran HAM. Tahun 2000, Ad hoc Human Rights Courts. Pada tahun 2000, pemerintah Indonesia membentuk pengadilan khusus atau Ad hoc Human Rights Courts untuk menangani beberapa kasus pelanggaran HAM selama masa Orde Baru, termasuk kasus Trisula dan Tanjung Priok. Namun, hasil dari pengadilan ini banyak menuai kritik karena dinilai tidak memenuhi standar keadilan dan transparansi. Dasar hukum hak asasi manusia di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat konstitusi maupun peraturan di bawahnya. Berikut ini adalah beberapa dasar hukum HAM di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28A sampai dengan 28J
Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak asasi manusia. Pasal-pasal ini mencakup hak hidup, hak pribadi, hak kebebasan, hak persamaan, hak sosial, dan hak budaya, serta hak untuk memperoleh keadilan. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar filsafat negara Indonesia juga mencerminkan prinsip-prinsip HAM. Pancasila menegaskan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari konsep keadilan dan kemanusiaan. Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengatur secara lebih rinci mengenai perlindungan HAM di Indonesia. Undang-undang ini mencakup hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak-hak kolektif. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini membentuk Pengadilan HAM di Indonesia yang bertugas menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan keadilan dan pertanggungjawaban dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Keputusan ini membentuk tim independen untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat yang belum dituntaskan.